Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kali ini di video saya. Sebelumnya saya akan cerita dulu. Cerita ini tentang Mama Hadran, di mana si Hadran anaknya sudah masuk sekolah di tingkat PAUD, di mana 3 hari sudah masuk sekolah dan setiap hari mamanya Hadran mengantar Hadran ke sekolah. Dan di hari ketiga beliau terkejut. Terkejutnya kenapa? Ternyata ada banyak orang tua yang memperhatikan perilaku Hadran yang suka berlarian ke sana kemari, turun naik tempat-tempat tinggi, dan hampir tidak berhenti dari aktivitasnya selama berkegiatan di sekolah. Dan guru pun juga memperhatikan hal itu, terutama bundanya di Hadran yang ada di sekolah. Nah, sehingga mereka menyimpulkan bahwa sepertinya Hadran ini adalah seorang anak yang hiperaktif. Dan ada orang tua yang mengatakan, Mama Hadran. Ceritanya seperti itu. Kayaknya anak Mama Hadran ini, si Hadran itu anak hiperaktif. Karena dianggap berbeda dengan anak yang lainnya. Betapa terkejutnya Mama Hadran mendengar kalimat ini yang disampaikan oleh orang tua yang lain mengenai kondisi anaknya. Karena di dalam pikiran orang tua, seorang anak yang hiperaktif itu dianggap anak yang boleh dibilang berkebutuhan khusus atau anak yang berbeda dari anak-anak lainnya. Sehingga pada dianggap anak hiperaktif. Sedihlah Mama Hadran mendengar hal ini. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah anak yang aktif berlarian ke sana kemari, sulit berhenti, kemudian di kelas juga sering jalan ke sana kemari, termasuk anak hiperaktif atau anak berkebutuhan khusus dengan kondisi hiperaktif? Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang hal ini, simak video saya berikut ini. Tidak sedikit dari orang tua pada saat mendengar kalimat hiperaktif pada anaknya, orang tua menjadi gelisah, menjadi sedih, mengalami hiperaktif. Apakah benar pandangan orang tua ini mengenai anaknya yang hiperaktif ini? Terutama hiperaktif yang dianggap berkonotasi negatif. Seperti yang saya bilang, anak berkebutuhan khusus. Oke. Secara pribadi, saya membagi hiperaktif ini menjadi beberapa tipe. Satu yang memang sering didengar oleh banyak orang tua, didengar oleh orang yang lain, yang disebut dengan istilah ADHD. Jadi Attention Deficit Hyperactive Disorder. Itu hiperaktif yang pertama. Kemudian hiperaktif yang berhubungan dengan autisme. Apakah benar? Dan bagaimana hiperaktif dengan autisme ini? Yang ketiga, hiperaktif yang tidak termasuk ke dalam ADHD. Tapi bagian tertentu dari otaknya memang juga bermasalah. Nah, bagaimana membedakan antara ADHD dengan hiperaktif yang biasa? Kemudian yang keempat adalah anak hiperaktif biasa atau normal, istilahnya anak yang superaktif. Bagaimanakah pula membedakan antara keempat bagian ini? Oke, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai hal ini. Sebelum lebih lanjut saya membahas tentang hal ini, maka saya mau membatasi dulu bahwa yang kita bahas kali ini adalah anak yang mengalami hiperaktif, di mana kita akan membicarakan anak di usia prasekolah. Walaupun hiperaktif ini terjadi di sepanjang usia, jadi tidak ada batasan sebenarnya, tapi kali ini saya coba membatasin hiperaktif yang kita bahas adalah anak-anak prasekolah. Karena ini ternyata secara sekilas cukup berbeda ya dengan anak-anak yang lebih dewasa ke hiperaktifannya. Dimana yang jadi masalah adalah banyak orang tua yang berpikir anaknya prasekolah ini, benarkah anak saya hiperaktif abnormal seperti yang saya sebutkan tadi, atau hanya hiperaktif biasa. Jadi sekali lagi saya batasin pembahasan hiperaktif kali ini adalah mengenai hiperaktif di anak prasekolah, yaitu anak-anak di TKA, TKB, PAUD, dan sebelumnya. Sehingga orang tua benar-benar mengerti tentang masalah hiperaktif
di usia prasekolah mengenai hiperaktif. Yang pertama yang sering dikenal adalah dengan sebutan ADHD. Jadi Attention Deficit Hyperactive Disorder. Oke. Sekarang kita bahas dari penjelasan kata dari ADHD itu sendiri. Jadi A-nya berasal dari kata attention. Attention adalah maknanya perhatian. Jadi anggapannya perhatian pada anak ADHD itu begitu sempit atau rentang perhatiannya rendah atau mudah teralihkan rentang perhatiannya. Jadi attention deficit. Jadi rentang perhatian, sekali lagi rentang perhatian yang rendah. Rentang perhatian yang sempit dari seorang anak sehingga dia mudah berpindah dari satu hal ke hal yang lain, dari satu ide ke ide yang lain. Di mana attention deficit ini, di mana dia berpindah dari satu ide ke ide yang lain, atau dari satu hal ke hal yang menyebabkan dia hiperaktif. Jadi dia berlarian atau bergerak ke sana, kemari. Dan ini karena ada sesuatu hal dengan istilah disorder. Apa itu disordernya? Nanti saya akan jelaskan. Jadi sekali lagi, saya ulangin, ADHD adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Attention deficit, rendahnya perhatian dari seorang anak yang menyebabkan seorang anak menjadi hiperaktif karena ada satu tidak tepat atau disorder dari dirinya. Ini permasalahan utama dari ADHD adalah bermasalah pada otak di lobus prefrontal. Di mana letak lobus prefrontal adalah di depan ini. Jadi permasalahannya ada di sana. Nah, permasalahan di lobus prefrontal yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif. Kata dasarnya adalah di situ dulu. Prefrontal bermasalah menjadi anak hiperaktif. Dan di lobus prefrontal ini pula pusat dari perhatian. Selain adanya kelainan pada lobus frontalis, ADHD juga dikatakan karena adanya defisiensi atau kurangnya zat dopamin di dalam otak anak. Apa yang menyebabkan ADHD ini terjadi pada seorang anak? ADHD pertama paling banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Yang kedua, ADHD paling banyak diturunkan secara genetis, di mana riwayat keluarga yang bisa diperhatikan sama seperti video sebelumnya tentang anak terlambat berbicara, bahwa ini diturunkan dari kedua orang tuanya. Ya. Itu yang paling banyak. Yang kedua, yang paling banyak terjadi penyebabnya adalah karena trauma kepala. Terutama trauma kepala di daerah depan. Sekali lagi ini yang perlu hati-hati dan dijaga oleh para orang tua. Sepertinya trauma kepala pada anak-anak ataupun kita yang sudah dewasa sepertinya itu hal biasa. Padahal ini tidak. Ini cukup membahayakan, akan ada hal lain yang berpengaruh atas diri kita. Terutama perilaku dari diri kita dengan adanya trauma kepala itu. Anda, saya yakinlah, sudah sering melihat anak yang dianggap ADHD ini. Adalah anak yang sangat aktif, di mana dia aktif berlarian ke sana kemari, aktif bergerak ke sana kemari, sulit duduk, sulit memperhatikan. Kalau dia berada di sekolah PAUD ataupun di sekolah TKA, TKB, maka anak ini sulit sekali untuk memperhatikan bunda-bundanya. Sebentar saja dia duduk, dia bergerak untuk lain. Sebentar dia ke tempat lain, dia bergerak lagi ke tempat yang lain. Maka itu ini yang disebut dengan hiperaktif. Sekali lagi yang harus dipahami oleh orang tua adalah pada saat anak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pada saat anak bergerak dari satu hal ke hal yang lain, maka fokus perhatian dari anak ini hampir dikatakan tidak ada, dengan istilah lainnya defisit. Ya, istilah lainnya adalah defisit. Apa perbedaan? Saya bahas lebih dulu apa perbedaan antara ADHD dengan anak superaktif atau aktif yang biasa. Sama-sama hiperaktif, sama-sama aktif yang berlebihan bergerak dari sana ke sini. Perbedaannya yang harus diketahui oleh orang tua adalah kegigihan. Pada anak yang ADHD, pada saat dia menginginkan sesuatu dari hal yang baru dia lihat, misalnya, oh ada sesuatu hal yang baru, oh ada sesuatu hal yang baru, maka dia segera mendekatin hal itu. Mendekatin hal yang baru itu. Tapi bedanya dia mengambilnya. Kalau orang lain yang akan diambilnya atau anak yang lain akan mengambil barang tersebut, maka anak orang lain tersebut menahannya, maka dia kemungkinan besar tidak jadi mengambilnya.
Ya, dia akan berpindah ide ke ide yang lain. Ini yang disebut dengan kurang gigih. Berbeda dengan anak yang aktif, yang tidak mengalami ADHD atau anak yang super aktif. Nah, di sini harus kita membedakannya. Jadi anak yang aktifnya biasa atau hiperaktif atau superaktif yang biasa yang tidak bermasalah, tidak termasuk ke dalam kategori ADHD, maka anak ini gigih untuk mengambil sesuatu itu, gigih untuk tahu tentang sesuatu hal tersebut. Jadi berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Pada anak yang superaktif atau keaktifannya tidak bermasalah dengan ADHD, pengendalian impulsnya, dia mampu mengendalikan impuls. Dia tidak mengalami hal yang disebut dengan impulsif tadi. Jadi pada saat dia mau bergerak sesuatu, dia punya tujuan. Ke situ apa? Dia pengen tahu. Tidak hanya sekedar berlari ke sana dan mengambilnya. Nah, karena itu perbedaannya antara anak ADHD dengan aktif biasa adalah pada saat dia mengambil sesuatu hal. Pada anak hiperaktif, pada saat dia mengambil sesuatu hal, dia lihat sebentar, dia bolak-balik, dia lempar. Dia ambil sesuatu hal, dia lihat-lihat, dia lempar. Dia lihat, sebentar sekali, dia lempar. Sedangkan anak yang super aktif atau keaktifannya tidak termasuk ke dalam ADHD, maka barang yang diambilnya, dia ambil, dia perhatikan, satu-satu dia buka, walaupun dia tidak mengetahui maknanya, karena dia anak prasekolahan. Jadi dia lihat, bahkan bisa cepat. Sehingga jangka waktu anak ADHD dengan anak yang hiperaktif biasa ada perbedaan pada saat dia memperhatikan sesuatu hal. Nah, ini yang disebut dengan rentang perhatian yang sempit dan rentang perhatian yang lebar. Jadi anak yang ADHD sebentar saja rentang perhatian yang sempit, sedangkan anak yang super aktif atau hiperaktif biasa itu rentang perhatiannya lebar dan dia mampu memperhatikan hal tersebut. Oke. Yakin Anda para orang tua, para bunda pula yang di sekolah dapat memahami perbedaan hal ini sehingga tidak lagi, harapan saya, salah diagnosa mengenai anak hiperaktif yang biasa dengan anak yang hiperaktif karena ADHD. Dan saya juga berharap dengan hal ini orang tua tidak lagi tersinggung. Kalau ada orang tua lain yang mengatakan bahwa, oh anaknya hiperaktif. Orang tua tidak tersinggung pada saat bundanya mengatakan, oh anak Anda hiperaktif. Karena hiperaktif yang dimaksudkan harus diklasifikasi lagi. Tapi yang penting buat saya adalah, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai bunda, tidak segera memvonis. Karena yang melakukan vonismen itu adalah ahlinya. Ya, Anda cukup mengatakan kepada orang tua, Bu, sepertinya ada sesuatu hal yang tidak tepat pada anak Ibu, sehingga kayaknya perlu pemeriksaan lebih lanjut ke para ahli. Maka silahkan sarankan, atau ibu-ibu sekalian yang merasa anaknya aktif, datang ke para ahlinya. Anda bisa datang ke psikolog, karena hiperaktif juga berhubungan di sana. Anda bisa juga datang ke ahli jiwa, ya. Anda juga bisa datang ke spesialis anak, ahli neurologi anak untuk mendiskusikan dan memeriksa lebih lanjut untuk mendalaminya yang mana yang terjadi pada diri anak Anda. Oke, untuk membedakan hal lain lagi antara anak ADHD dengan aktif biasa, ini yang perlu diperhatikan benar-benar. Pada anak yang mengalami ADHD, dia akan mengalami keaktifan yang begitu hebat pada saat dia makan gluten. Gluten ini berasal dari gandum. Ya, nah pada saat dia makan, misalnya roti gandum, ya, ini mengandung gluten, maka keaktifannya nampak sangat berlebih lagi dibandingkan keaktifan yang biasa. Nah, sedangkan anak yang hiperaktif biasa atau anak yang super aktif lah yang lebih pasnya kita katakan, dia makan gluten, dia makan roti gandum, dia tidak akan mengalami keaktifan. Jadi dia biasa, tidak ada perbedaan antara dia makan hal itu dengan tidak makan hal itu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para bunda sekalian, orang tua juga. Dan apa lagi perbedaan yang lain? Pada saat dia minum susu sapi, karena dia tidak mampu mencerna dengan baik susu sapi, karena susu sapi akan menyebabkan anak ini juga menjadi hiperaktif. Jadi keaktifannya bertambah pada saat dia minum susu sapi. Sedangkan pada anak yang superaktif, keaktifannya tidak bertambah, tapi normal seperti itu saja. Sehingga tidak semua, sekali lagi, tidak semua anak yang aktif atau superaktif Anda larang untuk minum susu. Karena kasihan, gizi dia menjadi kurang atau gizi dia menjadi tidak tercukupin, di mana salah satu gizi pada anak bisa didapatkan dari susu.
Jadi Anda perhatikan saja pada saat anak diberi susu, keaktifannya bertambah, oh berarti dia termasuk golongan ADHD. Sedangkan anak yang diberi susu ternyata dia tidak aktif atau biasa-biasa saja, atau keaktifannya sama, berarti dia tidak mengalami ADHD. Makanan yang ketiga yang dapat mempengaruhi keaktifannya adalah makanan kaleng, minuman yang mengandung pengawet. Ya. Jadi makanan minuman yang ada di warungan atau di toko-toko yang mengandung pengawet, dengan bahan kimia tertentu akan menyebabkan anak tersebut menjadi keaktifannya berlebih juga. Maka pada saat Anda memberikan minuman atau makanan pengawet ini, dia menjadi lebih aktif dari kondisi normalnya, berarti anak ini mengalami ADHD. Sedangkan sekali lagi, anak yang super aktif tidak akan mengalami perubahan dalam aktivitas motoriknya untuk menjadi lebih hiperaktif lagi. Jadi dia normal-normal saja kegiatannya. Nah, pada saat Anda mampu membedakan hal ini, saya berharap tidak ada lagi larangan buat anak-anak yang dianggap hiperaktif, ya kan? Tapi sebenarnya tidak termasuk ADHD untuk tidak memakan makanan yang menyehatkan. Karena kasihan dia, gizinya tidak terpenuhi karena ketakutan akan kehiperaktifan dia. Kalau anak yang memang dia ADHD, maka makanan ini harus dihentikan sama sekali. Karena perbedaannya sudah sangat signifikan. Karena juga bahan makanan ini tidak begitu mudah untuk dimetabolisme di dalam ususnya untuk dikeluarkan. Sehingga anggapannya, para ahli beranggapan bahwa bahan-bahan makanan tadi selama 2 tahun pun akan diketemukan. Anda bayangkan, selama 2 tahun bahan tersebut ada di dalam tubuhnya, maka selama itu pula keaktifannya tidak berkurang. Oleh karena itu diperlukanlah diet yang ketat pada anak-anak yang mengalami ADHD untuk tidak menggunakan hal ini. Sehingga keaktifannya dapat diturunkan lebih lanjut, sehingga dapat ditanganin hal lainnya yang berhubungan dengan keaktifannya, di mana keaktifannya sudah jauh mulai berkurang ini. Oke, itu tadi perbedaan antara hiperaktif pada anak yang mengalami ADHD dan hiperaktif pada anak yang tidak mengalami ADHD atau istilah superaktif. Yang ketiga yang ingin saya bahas atau bandingkan adalah anak hiperaktif tapi dia tidak ADHD, tapi juga mengalami impulsif. Ini sama, permasalahannya ada pada otak lobus frontalisnya. Ya, lobus frontalisnya mengalami permasalahan, tapi dia hiperaktif karena dia juga hampir sama dengan anak ADHD, di mana rentang perhatiannya sempit, kurang gigih, perhatiannya mudah terbagi, gangguan pengendalian impuls yang disebut dengan impulsif tadi, tapi bedanya dia masih tahan makan atau minum dari bahan-bahan yang menyebabkan kehiperaktifannya bertambah. Jadi dia memang bermasalah di otaknya, tapi dia pada saat makan bahan-bahan seperti gluten yang ada pada gandum dan kacang-kacangan, minum susu sapi, dan juga minum minuman yang berpengawet dan menggunakan bahan kimia tertentu, dia tidak mengalami permasalahan. Tapi dia sama, mengalami perhatian yang sempit. Jadi 3 sudah kita bandingkan. Anak yang ADHD, karena pembandingnya tidak tahan terhadap beberapa makanan tertentu. Anak superaktif, dia tidak ada masalah. Anak yang mengalami pengendalian impuls atau bermasalah pada otak lobus frontalisnya, tapi dia tidak bermasalah dengan makanan-makanan yang menyebabkan dia hiperaktif. Nah, itulah 3 perbedaan dari hiperaktif ini. Jadi saya harapkan orang tua mampu membedakan hal ini, para orang tua, para guru, para bunda di sekolah mampu membedakan hal ini. Yang terakhir adalah hiperaktif yang berhubungan dengan autisme. Jadi kebanyakan anak autis juga hiperaktif, tapi tidak semua anak autis hiperaktif. Jadi artinya ada anak autis yang mengalami kehiperaktifan. Jadi sama-sama juga bermasalah dengan otak lobus frontalisnya, jadi sama rentang perhatiannya sempit, tidak fokus, perhatian mudah terbagi, hiperaktif, ada impulsif, gangguan pengendalian impuls. Bedanya di mana dengan 3 anak yang tadi? Bedanya ditemukan logam berat dalam tubuhnya, terutama pada pemeriksaan di darah atau di rambutnya. Apa logam berat yang ditemukan? Biasanya adalah Hg atau air raksa, kemudian timbal ya yang banyak, kemudian arsen, dan beberapa bahan kimia lainnya. Jadi kita harus benar-benar membedakan keempat hal ini dalam diri seorang anak yang dianggap hiperaktif.
Sehingga pada saat Anda memahami tentang perbedaan hal ini, Anda tidak lagi menjudgment seorang anak itu hiperaktif. Karena kasihan, orang tuanya menjadi terpukul, orang tuanya menjadi sedih, syukur dia tidak marah kepada Anda pada saat Anda menjudgment seorang anak atau dia menderita hiperaktif. Jadi stop, berhenti ngomong dulu. Katakan dengan kalimat bijak kepada orang tuanya bahwa anaknya mengalami kondisi tertentu, jadi untuk memahami lebih lanjut apa itu, nah silahkan diperiksakan lebih lanjut untuk digali lebih dalam apa yang menjadi dasar dari kondisi anak Anda tersebut. Untuk autism, saya akan bahas lebih lanjut lagi di video berikutnya karena ini juga perlu pembahasan yang lebih lanjut, ya, lebih panjang dan juga mendalam. Nah, sekarang bagaimana penanganan hiperaktif? Nah, dari 4 hal yang berbeda ini pun penanganannya juga harus hati-hati, ya. Juga harus hati-hati. Karena anak yang mengalami ADHD atau hiperaktif karena memang berkebutuhan khusus akibat attention deficit hyperactive disorder, maka obatnya yang diberikan adalah obat psikostimulan. Jadi ada khusus obatnya. Nah, obat ini jika diberikan pada anak yang ternyata dia tidak termasuk golongan ADHD, diberikan pada anak yang super aktif, ya, pada anak yang super aktif, artinya dia tidak bermasalah, maka anak ini akan menjadi lebih bermasalah, ya, akan jadi bermasalah. Biasanya emosinya akan semakin meningkat, dia akan menjadi anak yang pemarah, ya. Sedangkan pada anak yang ADHD, pada saat dia ditangani dengan tepat, misal obat psikostimulan atau obat stimulansia untuk otaknya, maka kehiperaktifan ADHD-nya maka semakin menurun. Nah, ini ada perbedaan. Jadi tidak bisa Anda sekali lagi sembarangan menyebutkan seorang anak itu hiperaktif yang abnormal. Jadi penanganan anak yang superaktif biasa itu berbeda dengan penanganan anak yang benar-benar mengalami ADHD. Tidak dapat diberikan obat anti hiperaktifnya atau saya bilang sebut tadi stimulansia pada anak tersebut. Anak tersebut pengobatannya adalah berdasarkan pada kondisi yang terjadi pada anak tersebut. Jadi misalnya anak tersebut pengen tahu sesuatu, istilahnya yang saya katakan dengan sebutan obsesif, berbeda dengan impulsif. Impulsif dia tidak mampu mengendalikan impuls, dia pengen tahu sesuatu dengan perhatian yang sempit, kemudian dia berpindah ide dan pindah ide. Sedangkan obsesif adalah anak yang rentang perhatiannya juga dapat terpindahkan, tapi tidak begitu cepat. Misalkan seperti saya bilang tadi, dia melihat buku, dia bolak-balik beberapa saat, beberapa waktu, kemudian dia berpindah lagi ke buku yang lain. Dia berpindah lagi ke satu permainan, ke permainan yang lain. Nah, ini saya istilahkan dengan obsesif. Sehingga obat yang diberikan atau penanganan yang diberikan adalah anti-obsesif ini. Sehingga dia tidak terlalu aktif ke sana kemari karena pikirannya yang berpindah dari satu ide ke ide yang lain. Jadi anak yang mengalami ADHD dan anak yang mengalami hiperaktif impulsif karena pengaruh permasalahan di lobus frontalisnya, penanganannya dengan obat anti hiperaktif atau stimulansia. Anak yang tidak mengalami ADHD, maka penanganannya berdasarkan pada kondisi anak tersebut. Sedangkan pada anak yang mengalami hiperaktif dengan autism, itu jauh lebih rumit, jauh lebih susah dibandingkan anak-anak yang tadi. Nah, yang paling pasti adalah anak-anak hiperaktif tidak hanya dibantu dengan obat-obatan tertentu saja yang diberikan para ahli, tapi juga terapi perilaku itu yang paling penting. Ya. Nanti kita berbicara tentang perilaku lebih lanjut lagi, perilaku pada anak-anak di bawah prasekolah ataupun setelahnya, dan bagaimana penanganannya, saya akan buatkan lagi video hal ini. Buat Anda yang merasa video ini bermanfaat buat Anda, dan Anda ingin terus melihat video saya, silakan Anda subscribe di bawah, ya kan? Kemudian klik loncengnya untuk Anda bisa lebih tahu dulu pada saat video saya baru dikeluarkan. Yang paling utama adalah sampaikan video ini kepada orang yang lain agar mereka tahu tentang konsep dari hiperaktif itu sendiri, sehingga tidak terjadi salah persepsi, salah diagnosa, salah ucap kepada anak-anak yang lainnya. Ya, mohon dibantu untuk share dari video ini. Insya Allah saya akan buat video selanjutnya tentang hal lain. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.